Kali ini kita membahas jenis usaha jasa semi murni, yaitu usaha memperdagangkan produk jasa dengan barang. Contoh kontraktor bangunan. Saudara, mari kita bahas jenis usaha keempat, yaitu jasa semi murni, dengan contoh kontraktor pembangunan rumah. Kontraktor ini mempunyai dua pemberi tugas. Satu, PT Babah yang memberi proyek pembangunan rumah A senilai 1.200 juta dan pembayarannya dalam 3 tahap. Yang kedua adalah Tuan Ali dengan nilai pembangunan rumah B senilai 1.200 juta dan pembayarannya tiap bulan. Secara garis besar, siklus usahanya dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari kas awal yang berasal dari modal sebesar 200 juta, melakukan investasi, dan pembelian bahan baku serta pembayaran kepada para pekerjanya, yaitu secara tunai. Jadi 12 kali 150 juta selama 1 tahun. Kemudian pekerjaan diselesaikan dalam 3 tahap, yang masing-masing tahap itu dilakukan pembayaran oleh kantor. Sedangkan Pak Ali membayarnya setiap bulan sebesar 100 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhirnya? Selanjutnya, kita lihat karakteristik arus kas kontraktor selama 12 bulan. Yang digambarkan berikut ini, yaitu Pak Ali pembayarannya dalam kotak berwarna merah jambu dan cara pembayaran kantor digambarkan dalam kotak berwarna oranye. Mari kita lihat arus kas selama tahap 1, yaitu bulan ke-1 hingga bulan ke-4. Kontraktor menerima dana setiap bulan dari Pak Ali yang dimasukkan dalam kas awal, dan kemudian kontraktor tersebut melakukan pembayaran kepada para pemasoknya, dan sisanya tersimpan pada kas akhir bulan pertama. Demikian selanjutnya pada bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat, di mana kontraktor menerima dana dari kantor PT Babah. Coba perhatikan kas awal yang dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat yang semakin mengecil. Sedangkan kas akhir hanya mengecil pada bulan pertama hingga bulan ketiga
sedangkan pada akhir bulan keempat membesar kembali karena menerima pembayaran dari kantor PT Baba. Demikian proses berjalan pada tahap kedua, yaitu pada bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, dan bulan ke-8. Dan proses yang sama berjalan pada tahap ketiga, yaitu pada bulan ke-9, bulan 10, bulan 11, hingga bulan ke-12. Pada tahap 1, yaitu Januari hingga April 2023, dimulai dari kas awal sebesar 200 juta, melakukan investasi sebesar 10 juta untuk pembangunan tempat kerja, yaitu bedeng, dan tambahan alat-alat kerja. Tahap 1 ini dilanjutkan dengan pembelian bahan bangunan dan pembayaran SDM kepada pemasok atau supplier dengan cara pembayaran tunai setiap bulannya sebesar 150 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan, yaitu penyelesaian tahap 1 berupa mulai dari fondasi, naik dinding, dan hingga kusen-kusennya. Pada pembayarannya, Tuan Ali membayar 4 kali 100 juta pada akhir April, sedangkan kantor memberikan pembayaran pertama sebesar 1 kali 400 juta pada akhir April. Untuk membahas perhitungannya hingga mendapatkan kas akhir, mari kita lihat transaksi pada buku kas bulanan berikut ini. Buku kas bulanan ini dimulai pada akhir Januari 2023, yaitu penerimaan tunai dari proyek B sebesar 100 juta, sehingga saldo kasnya adalah 290 juta. Kemudian membayar supplier proyek A dan B sebesar 150 juta rupiah, sehingga saldo kasnya adalah 140 juta. Dan kemudian pembayaran biaya umum sebesar 10 juta, sehingga saldo kasnya menjadi 130 juta. Pola yang sama terjadi pada akhir Februari, akhir Maret, dan akhir April yang juga menerima pembayaran tahap 1 dari PT Baba sebesar 400 juta rupiah. Sehingga pada akhir April didapatkan saldo kas sebesar 350 juta rupiah. Berikutnya adalah penyusunan laporan laba rugi dari buku kas bulanan, yaitu laporan laba rugi terdiri dari pendapatan yang merupakan total pendapatan proyek A dan B, dikurangi pengeluaran yang merupakan total pengeluaran proyek A dan B, kita mendapatkan laba kotor. Dan dikurangi biaya umum yang merupakan total biaya umum selama setahun, kemudian kita mendapatkan laba operasional. Dan dikurangi biaya bunga bank bila ada, kita mendapatkan laba prapajak. Dan setelah dikurangi pajak bila ada, kita mendapatkan laba bersih.
Berikutnya adalah penyusunan neraca dari buku kas bulanan, yaitu kas akhir pada buku kas bulanan menjadi kas pada sisi aktiva. Kemudian total aktiva lancar, kemudian peralatan yang dibeli, dan kita mendapatkan total aktiva. Pada sisi pasiva dimulai dari modal, yaitu dari kas awal, kemudian laba rugi tahun berjalan didapatkan dari laporan laba rugi, sehingga kita mendapatkan total ekuitas, dan akhirnya kita mendapatkan total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan laporan neraca dan laba rugi pada posisi bulan April. Dan kemudian kontraktor menyelesaikan tahap 2, yaitu hingga tahap penutupan atap bangunan, dan Tuan Ali setiap bulannya mulai dari Mei hingga Agustus membayar 100 juta setiap bulannya. Sedangkan kantor PT Baba pada akhir Agustus terjadi pembayaran kedua sebesar 400 juta rupiah. Dan bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhir? Berikut ini adalah buku kas bulanannya. Pada buku kas bulanan tahap 2, yaitu Mei hingga Agustus 2023, dicatat pada akhir Mei terjadi penerimaan tunai proyek B sebesar 100 juta rupiah
sehingga saldo kasnya Rp450 juta. Kemudian membayar supplier proyek A dan B sebesar Rp150 juta, sehingga saldo kasnya jadi Rp300 juta. Kemudian pembayaran biaya umum sebesar Rp10 juta, sehingga saldo kasnya adalah Rp290 juta. Transaksi yang sama terjadi pada akhir Juni, akhir Juli, dan akhir Agustus. Tetapi pada akhir Agustus, kontraktor menerima pembayaran tahap kedua sebesar Rp400 juta. Sehingga pada akhir Agustus, sisa saldo adalah Rp510 juta. Dengan cara penyusunan neraca dan laba rugi pada posisi April, inilah laporan neraca dan laba rugi pada posisi Agustus. Pada tahap ketiga, yaitu September hingga Desember 2023, kontraktor menyelesaikan pembangunan rumah, dan kemudian Tuan Ali tetap membayar tiap bulannya sebesar Rp100 juta. Dan PT Baba pada akhir Desember melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp400 juta. Dan bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhir? Nah, berikut ini adalah buku kas bulanan tahap ketiga. Seperti pada buku kas bulanan sebelumnya, buku kas bulanan tahap ketiga, yaitu September hingga Desember, terjadi hal yang sama pada akhir September, akhir Oktober, akhir November, dan akhir Desember, dan juga ditambah penerimaan pembayaran tahap ketiga sebesar Rp400 juta. Sehingga saldo kas pada akhir Desember sebesar Rp670 juta. Buku kas bulanan dapat juga digambarkan menjadi arus kas kontraktor yang dimulai dari kas awal, kemudian kas masuk yang terdiri dari penerimaan piutang proyek A, penerimaan tunai proyek B, dan mungkin kebutuhan modal kerja bank, dan berikutnya adalah kas keluar yang terdiri dari investasi, pembayaran supplier proyek A, pembayaran supplier proyek B, biaya umum, serta biaya bunga bank bila ada. Sehingga kita mendapatkan kas akhir yang harus positif. Dan kas akhir pada bulan Desember adalah menjadi kas akhir untuk di neraca. Dengan cara yang sama dalam menyusun neraca dan laba rugi pada bulan April, maka inilah
hasil laporan neraca dan laba rugi posisi bulan Desember. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.